Ini adalah kisah perjalanan spiritual seorang wanita yang lahir di Portugal dan dibesarkan sebagai seorang Katolik, tetapi pada akhirnya menemukan kedamaian dan makna hidup dalam Islam. Sejak kecil dia hidup dalam lingkungan keluarga yang religius sebagai seorang Katolik. Dia dibaptis, pergi ke gereja setiap Sabtu dan Minggu, dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dia menikmati kebersamaannya dengan Tuhan, merasakan kedamaian dan kebahagiaan saat berada di gereja. Namun, bahkan pada usia yang masih sangat muda, dia mulai merasakan ada sesuatu yang kurang benar dalam praktik-praktik di gereja. Salah satu hal yang paling mengganggu perasaannya adalah ketika dia diminta untuk meminta uang dari para jemaah setiap kali dia pergi ke gereja. Dia tidak menyukai hal itu, bahkan bisa dibilang sangat membencinya. Perasaan negatif ini memunculkan keraguan di hatinya tentang agama yang selama ini dia anut. Akhirnya, ketika masih sangat muda, ia memutuskan untuk berhenti pergi ke gereja. Meskipun merasa kehilangan, dia hanya bisa menangis sendiri di rumah tanpa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada titik ini, ibunya mulai menceritakan kepada dia dan saudara-saudaranya tentang Yesus dan perspektif Islam. Sang ibu sering mengulang kisah-kisah yang didengarnya dari nenek mereka, kisah-kisah tentang Yesus sebagai salah satu nabi dalam Islam. Anak-anaknya menyukai cerita-cerita ini, tetapi pada saat itu wanita muda ini tidak pernah terlalu banyak memikirkannya meski sering mendengar tentang Yesus dalam konteks Islam. Dia tetap mengikuti ajaran-ajaran gereja dan juga kelas-kelas agama Kristen di sekolah. Namun, ada kebingungan yang mulai muncul pada pikirannya. Di sekolah, dia belajar tentang konsep Tritunggal, tetapi dia tidak sepenuhnya mengerti ajaran ini. Dia berpikir bahwa Yesus adalah sosok yang berbeda dari Tuhan, bukan bagian dari kesatuan Tritunggal yang diajarkan dalam Kekristenan. Baginya, Yesus hanyalah seorang pria yang sangat baik dan melakukan hal-hal luar biasa untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi lebih sebagai utusan Tuhan. Meski demikian, dia tidak merasa bahwa pandangan ini bertentangan dengan ajaran Kristen pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, perhatiannya teralih pada budaya lain, di mana mulai menonton film-film Bollywood, dan salah satu bintang Bollywood yang paling dia kagumi adalah Shah Rukh Khan. Dia begitu terpesona dengan aktor ini hingga mulai mencari tahu segala sesuatu tentang kehidupan pribadi idolanya. Saat berada di sekolah, ketika diberikan kesempatan untuk menggunakan komputer, dia menggunakan waktunya untuk mencari informasi tentang Shah Rukh Khan. Suatu hari, dia menemukan wawancara di mana Shah Rukh Khan ditanya apakah dia seorang Muslim. Jawabannya adalah ya. Itu adalah kali pertama dia mendengar kata Muslim, meskipun dia tidak benar-benar tahu apa artinya Muslim. Pada saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai agama lain tanpa terlalu memikirkannya lebih lanjut. Meski interaksi pertama dengan Islam itu sangat kecil, pengalaman itu meninggalkan kesan pada dirinya. Dia bahkan mencetak wawancara tersebut dan menempelkannya di dinding kamarnya sebagai pengingat. Namun, kehidupan terus berjalan dan dia tidak banyak berpikir tentang Islam lagi sampai beberapa tahun kemudian. Perubahan besar dalam hidupnya dimulai ketika krisis pengungsi di Eropa, khususnya di Luxembourg, tempat tinggalnya saat ini. Dia melihat banyak pengungsi Muslim yang datang dengan mengenakan jilbab, dan pemandangan itu sangat menarik perhatiannya. Baginya, jilbab adalah sesuatu yang indah dan mempesona. Dia tidak pernah melihat banyak orang yang mengenakan penutup kepala seperti itu sebelumnya, kecuali beberapa wanita tua di gereja. Tetapi jilbab yang dikenakan para pengungsi ini berbeda. Ada keanggunan dan kesucian yang terpancar dari penampilan mereka, dan hal itu membangkitkan rasa ingin tahunya. Namun, dia masih belum benar-benar mempelajari lebih dalam tentang Islam, karena perhatiannya lebih terfokus pada isu-isu global seperti konflik dan perang.
Perjalanannya spiritualnya benar-benar berubah ketika dia bertemu dengan pria yang kemudian menjadi suaminya. Dari awal pertemuan mereka, dia merasa dan koneksi yang mendalam, dan entah bagaimana dia terdorong untuk menanyakan apakah pria itu seorang muslim. Ketika pria itu menjawabnya iya, rasa ingin tahunya tentang Islam kembali muncul. Suaminya yang sangat mencintai agamanya mulai menjelaskan bahwa hal tentang Islam. Dia mulai mendengarkan dengan penuh perhatian karena pada saat itu dia sedang mengalami krisis dalam hidupnya. Dia merasa tersesat dan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dia selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti mengapa kita ada di dunia ini, apa tujuan hidup, dan mengapa alam semesta begitu sempurna. Namun tidak ada yang pernah memberikan jawaban memuaskan hingga dia bertemu dengan suaminya. Dalam diskusi-diskusi mereka, suaminya memberikan jawaban yang sangat logis dan masuk akal tentang Islam. Dan hal itu membuatnya semakin tertarik. Meski awalnya dia mencoba mempertahankan keyakinan Kristennya, dia mulai merasa bahwa Islam memberikan jawaban yang lebih jelas dan sederhana. Dia perlahan-lahan mulai menyadari bahwa Islam adalah jalan yang benar. Dan tanpa dia sadari, dia mulai mempelajari Islam lebih mendalam. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang benar, agama yang sesederhana, jelas, dan memberi makna hidup yang mendalam. Keputusannya untuk memeluk Islam tidak hanya didorong oleh diskusi dengan suaminya, tetapi juga oleh pencariannya sendiri akan kebenaran. Beberapa bulan setelah mulai mempelajari Islam, dia mengucapkan syahadat dan resmi menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Sehari setelah itu, dia menikah dengan suaminya. Proses ini terjadi dengan sangat cepat, tetapi dia merasa bahwa tidak ada waktu yang terbuang ketika seorang sudah menemukan kebenaran. Baginya, Islam adalah kebenaran yang tidak bisa ditunda-tunda, dan dia langsung merasakan kedamaian setelah memeluk agama ini. Namun keputusan untuk menjadi muslim membawa tantangan baru dalam hidupnya, terutama dalam hubungan dengan keluarganya. Ketika dia memberitahu keluarganya bahwa dia telah memeluk Islam, reaksi mereka sangat emosional. Ibunya menangis tanpa henti, saudara-saudaranya ikut merasa sedih, dan ayahnya marah serta mengatakan hal-hal buruk kepadanya. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi dirinya. Melihat keluarganya begitu hancur membuat hatinya sakit, tetapi dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar. Dia berusaha menjelaskan kepada mereka bahwa dia masih mencintai Yesus, tetapi sekarang dia mencintai Yesus sebagai salah satu nabi Allah, bukan sebagai Tuhan. Namun keluarganya menolak mendengar penjelasannya dan hanya menganggap bahwa dia telah mengubah agama. Setelah beberapa bulan memeluk Islam, dia memutuskan untuk mulai mengenakan hijab. Keputusan ini membuka tantangan baru dalam hubungan dengan keluarganya. Mereka mulai berkata bahwa dia terlihat lebih cantik tanpa hijab dan menganggap bahwa suaminya yang memaksanya untuk mengenakan jilbab. Padahal keputusan itu murni datang dari hatinya sendiri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Semua perubahan ini dari memeluk Islam, menikah hingga mengenakan jilbab terjadi begitu cepat sehingga keluarganya kesulitan untuk menerimanya. Meskipun mengalami begitu banyak kesulitan, dia tidak pernah menyerah. Dia terus belajar lebih banyak tentang Islam, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga agar dia bisa menjelaskan dengan lebih baik kepada keluarganya. Dia ingin mereka mengerti bahwa Islam tidak berbeda jauh dengan ajaran yang mereka anut, bahwa dalam Islam dihormati sebagai nabi dan Maryam memiliki tempat yang sangat istimewa. Dia berharap suatu hari keluarganya bisa menerima dan memahami keputusannya. Setelah 3 tahun menjadi muslim, dia merasa bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang benar untuk menjalani kehidupan ini dan meraih kebahagiaan di akhirat. Meskipun perjalanannya untuk membuat keluarganya yang menerima keputusannya masih panjang, dia tetap optimis. Dia yakin bahwa dengan waktu, kesabaran, dan doa, keluarganya akan mengerti dan mungkin suatu hari akan mengikuti jejaknya.